Selamat siang, Good News Shirley, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shirley tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Nah, siang-siang kita akan ngobrolin tentang kesehatan. Jadi buat Anda yang mungkin ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh banget loh ditanyakan di sini. Dan kita akan ngobrol banyak tentang satu tema yang pasti akan menarik buat setiap Good News Shirley di mana saja Anda berada. Ya, dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Kristiawan Rinaldo atau kita bisa biasa memanggilnya dengan Dr. Aldo ya dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Ya, apa kabar, Dok? Baik, Kak Ningrum. Ya, dokter lagi di rumah sakit lagi jaga atau turun jaga? Iya, sedang bertugas nih saya. Aman lah ya, Kebetulan di aman. ICU, lagi Oke. mesti pendampingan pasien. Jadi semoga aman ya siang hari ini ya, aman, aman. Oke, Iya, nah di hari ini dan tema kita hari ya, ini adalah tentang diabetes mellitus atau kita biasa menyebutnya DM, gitu ya. Nah, buat Anda ya. yang mungkin ada pertanyaan seputar diabetes mellitus atau DM ini, silahkan bisa join barengan kita untuk kita akan ngobrolin tentang ini. Kita kupas habis tentang diabetes mellitus ini ya bersama dengan Dokter Aldo. Dok, eh mungkin bisa apa ya? Dijelaskan dulu deh, diabetes mellitus itu apa gitu ya? Kalau orang mengenalnya dulu sebagai sakit gula gitu ya. Betul ya, Dok ya? Orang awam seringnya menyebutnya seperti itu. Gimana nih kalau dari bahasa medisnya? Silakan, Dok. Iya, diabetes mellitus atau sakit gula ya, Kak. Sebenarnya ini sudah, Mm-mm, ya sakit sudah lampau sekali, sudah lama lah ya. Cuman mm-mm, kenapa saya coba eh, membuat apa ya istilahnya kita menjadi tren juga ya sekarang ini karena makin banyak informasi hoax yang mungkin yang nggak tepat sebenarnya ya mungkin ya. bisa benar tapi ya belum tentu tepat ya terutama sakit gula kita pernah dengar juga ada sakit gula basah gula kering Mm-mm, nah ini saya mm-mm, ingin setidaknya bisa meluruskan nah sehingga di keluarga kita di masyarakat kita tidak salah kaprah gitu ya itu yang mau saya coba tekankan ya, terutama di sesi ini ya, kita ya. untuk edukasi kesehatan siang hari ini. Oke, yang pertama dok, sebetulnya DM itu atau diabetes mellitus masuk ke kategori kalau kita ngomong, oh ini udah DM gitu ya, itu seperti apa sih dok? Atau Ya, kategorinya pada itu pas kapan gitu ya? hmm. Jadi kalau diabetes mellitus ya, ini Mm-mm, kan suatu eh, penyakit gula. Jadi penyakit gula itu dua lah kita bisa garis bawahi. Ada mm-mm, diabetes sama diabetes mellitus. mm-mm, Nah, tapi kalau saat ini kita yang mau lebih bahas terkait diabetes mellitus ya. mm-mm. Nah, atau nanti mengkerucutnya ke DM tipe 2 atau Dua. diabetes mellitus. Mm-mm, Nah, mm-mm, kalau tadi kakak menanyakan bagaimana sih unit termasuk nggak sih sebenarnya DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 itu ada tiga gejala kak. mm-mm, Sebagai apa ya dikatakan gejala klasik dari diabetes mellitus pertama tipe 2. Yang pertama poliuri atau sering banyak kencing. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, pasien-pasien saya juga terutama mm-mm, menginjakkan kaki di ya 40-50 tahunan, bahkan lansia ya pastinya yang sering-sering terjadi juga. Ini sering kencing, Kak. Jadi ya, sudah ke belakang, baru saja loh kok kebelet lagi kencing, terutama pada malam hari. mm-mm, Dan ini lebih biasanya lebih dari 5 kali dan ini mm-mm, sangat mengganggu tidur. Itu poliuri. mm-mm, Haus. Ya ini polidipsi. Jadi sedikit-sedikit minum.
sudah minum banyak tadi pengen minum lagi, haus gitu ya. Lalu yang ketiga polifagi. Jadi sering merasa lapar. Sudah mm, makan tadi, ah pengen makan lagi, lapar lagi. Itu banyak ngemil jadinya. Ya akhirnya makin numpuk gulanya. Ini sebagai bisa dikatakan tadi gejala klasik ya, atau mm, trias klasik yang eh, paling utama untuk screening terkait diabetes mellitus. mm, 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 mm. Kalau udah gejalanya begini, gitu ya dok ya, terus kan kita harus periksa nih. Nah, dari gejala ini, dari hasil pemeriksaan yang ditemukan gitu ya, apa sih kadar gulanya gitu ya. Orang oh cek gula gitu ya. Oh berapa gitu. Nah, itu dinilai berapa udah dikategorikan sebagai DM. Ya, jadi kalau ini berkelanjut tadi dari gejala ke pemeriksaan ya. Mm-mm, Pemeriksaan ini memang gold standarnya masih dengan pemeriksaan lab lab. ya atau pemeriksaan glukosa. Entah Mm-mm, itu pakai glukometer ataupun cara pemeriksaan lab, mm-mm, darah, dan lain sebagainya. Tetapi memang kita ada dasar sendiri yang menjadi patokan bersama, terutama penanganan pasien diabetes mellitus screening awal menurut Perkeni atau Persatuan Dokter-Dokter yang khusus terkait endokrin ya di mm-mm, Indonesia. Itu nanti ada Kak. Jadi mulai dari pemeriksaan gula darah puasa, mm-mm, gula darah sewaktu, ada juga namanya tes toleransi glukosa oral (TTGO). Bahkan ada juga pemeriksaan yang lebih expert sesuai standar dari eh, ini ya internasional itu HbA1c. Nah, mm-mm, kalau dari gula darah puasa itu tidak boleh lebih dari 126. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mm-mm, Saudara sekalian masih di angka ya sekitar seratusan itu masih oke sih sebenarnya ya. Tapi kalau gula darah sewaktu atau setelah makan ya, nah mm-mm, kalau bisa tidak lebih dari 200 itu. Dan nanti juga bisa ada tadi gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah 2 jam postprandial. Jadi sudah ambil tadi pagi puasanya, lalu kita makan. Setelah itu mm-mm, 2 jam tidak boleh makan lagi atau minum ya. Jadi mm-mm, puasa itu maksimalnya di 140 gitu. Jadi dan itu pun nanti harus berkala Kak. mm-mm, Nah, kita periksa sekali, oh ternyata kok tinggi sekali. Ya belum tentu langsung bisa dikatakan diabetes. Ya, kita harus lihat nanti. Paling tidak dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan kita cek berkala. Nah, mm-mm, terus kemudian dilanjutkan tadi pemeriksaan terakhir HbA1c. Kalau HbA1c maksimalnya di 5,7 itu orang normal ya. Dan mm-mm, sekarang kita sebut ada namanya prediabetik nih. Prediabetik nih eh, 5,7 sampai 6,5% untuk HbA1c-nya. Nah, yang pasti mm-mm, kalau diabetes di atas 6,5%. mm-mm, mm-mm, Itu, mm-mm. Kak. Oke. Jadi kalau kita lakukan cek pemeriksaan gitu ya, nanti kalau ditemukan angka-angka ini gitu ya, ini nilai rapot bisa dibilang gitu ya. Nilai rapotnya Iya. seperti ini, nanti terus kemudian bisa diketahui, oh ini ternyata seperti ini gitu ya. Nah, eh dok, ada nggak sih yang pasien yang sebetulnya tadi kan kalau kita ngomong ada tiga gejala klasik si DM ini, DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 ini yang sudah muncul gitu. Tapi ada nggak yang tanpa gejala gitu ya, belum belum sampai menunjukkan gejala ketiga ini, sering banyak kencing, haus, sedikit-sedikit minum, lalu sering merasa lapar atau banyak kemil, tapi dia sudah nilai rapotnya nggak bagus gitu. Ada nggak sih dok? Sangat banyak ya, kalau saya Mm, bilang. Justru, apalagi makin sekarang ini ya, makin mm, kompleks kalau saya lihat, terutama penyakit kronis. Jadi, mm, seperti pasien-pasien saya di ICU itu kalau mm, umur-umur sekarang pasien gula ndak harus 60 tahun ke atas. Bahkan mm, masih usia-usia muda ya,
30 tahunan ya, usia yang produktif. Ini hasil rapotnya nggak bagus. Nah, padahal nggak ada gejala. Nah, ini sangat penting sekali untuk kewaspadaan kita itu screening, Kak. Ya, jadi Oke. screening ini lebih baik saat kita sehat. Artinya kita tidak ada keluhan, kita Mm, cek, ya. iya. Tetapi sebelum jauh ke arah screening juga, ya dari keseharian kita juga. Karena makin trennya naik ini Kak, untuk kasus-kasus Iya, diabetes iya, mellitus betul, juga betul. pada usia-usia muda ya, harus hati-hati. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ya dok, tadi dokter Aldo sampaikan bahwa di usia muda banyak banget gitu ya yang kemudian sekarang trennya di usia muda orang terkena DM atau diabetes mellitus. Nah, pertanyaan saya sebetulnya penyebabnya apakah hmm, kalau orang kan ngomong, oh ini tuh genetik gitu ya, ada keturunan faktor genetis dari misalnya orang tua yang memiliki DM, kemudian otomatis anak-anaknya juga punya potensi untuk kena itu. Atau ada juga yang nyebutin, ini sih sukanya minum manis-manis terus gitu. Nah, sebetulnya kalau dari secara medis penyebabnya apa sih dok? Ya, jadi ini nanti menyambung ke klasifikasi ini sekalian ya Kak ya, Ya, betul, diabetes betul, boleh. mellitus. Mm-mm, Jadi pada dasarnya diabetes mellitus ini kan bisa dikatakan penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu sangat-sangat jauh berbeda dengan penyakit akut. Kalau akut kan seperti batuk pilek, diare, dan lain sebagainya. mm-mm, Itu paling ya 2-3 hari awal saja ya kita sakit. Maksimal pun paling sampai seminggu, 2 minggu lah. Tapi kalau penyakit diabetes mellitus ini jangka panjang. ya, Yang artinya penyebabnya pasti tidak bisa dikaitkan hanya satu hal saja. Ya, kalau tadi batuk pilek ya mungkin karena virus satu atau mungkin juga bisa karena bakteri. Tapi kalau penyakit kronis ya ini lebih tepatnya adalah multifaktorial. Ya bisa ke arah tadi genetik, keturunan, mm-mm, tapi juga ada peran terkait pola keseharian, makan minum kita bagaimana. Ini yang mm-mm, mempengaruhi metabolisme tubuh juga, termasuk pola aktivitas, istirahatnya bagaimana, faktor stresor, faktor usia, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu jadi saya garis bawahi juga bahwa ya lebih tepatnya multifaktorial. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi yang saling berkaitan. Jadi tidak mm-mm, bisa diklaim satu saja. Oh saya nggak makan minum manis dok, ya, banyak. Tapi kok bisa kena DM tadi kan misalkan. Oh mm-mm, karena keturunan aja. Ya belum tentu. Ada juga yang keturunan mbah apa engkongnya tapi orang tuanya juga kena tapi dia sendiri malah nggak kena juga bisa gitu karena mungkin kesehariannya baik ya dia makan minum terjaga olahraga istirahat bagus aktivitas terjamin dan lain sebagainya itu bisa bagus juga. Nah tadi melanjutkan terkait klasifikasi jadi ya, ini terkait etiologi atau penyebabnya ya sebenarnya. Jadi kalau diabetes mellitus tadi saya awal statement pertama tadi tidak ada namanya gula basah, gula kering. Ya, yang ada itu kita golongkan empat tipe. Ya, tipe yang utama itu ada dua. Jadi DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, tambahannya ada DM gestasional dan juga DM tipe lainnya. Nah, mm-mm, kita coba bahas satu-satu. Kalau tipe 1 itu, jadi DM tipe 1 itu sel pankreasnya itu sebenarnya sudah rusak dari awal. Ya, mm. biasanya pada usia-usia muda, bahkan anak-anak biasanya ini, Kak, DM tipe 1. Anak, bahkan ada bayi juga Ya, ya dok? bisa. Jadi itu oleh terkait autoimun Mm-mm. ataupun idiopatik. Ya, idiopatik itu termasuk tadi keturunan, genetik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi yang sering kita juga temui adalah tipe 2. Mm. Ya, jadi tipe 2 ini itu sebenarnya pankreasnya itu selnya tidak rusak-rusak amat. Ya, artinya produksi insulin masih berjalan. Tetapi insulin yang dihasilkan untuk menangkap gula, menangkap nutrisi dan lain sebagainya itu tidak optimal. Mm. Jadi gampangnya kita punya penjaga atau tentara yang cukup banyak yang dihasilkan oleh pankreas, Mm. tetapi kinerjanya tidak maksimal. Gitu. Jadi namanya adalah retensi insulin. Ada Mm. insulinnya, tetapi dia efeknya atau
kerjanya ndak bagus. Ya akhirnya gulanya makin naik juga mm, di dalam pembuluh darah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga tadi diabetes mellitus gestasional. mm, Diabetes yang hanya didiagnosis pada saat kehamilan, terutama pada trimester kedua ataupun ketiga. Dan sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes. Nah, jadi itu namanya diabetes mellitus gestasional atau mm, kehamilan. Nah, tipe yang terakhir empat, tipe lainnya, ya ini yang sering tadi juga saya katakan, usia-usia muda ya, itu sekarang ada namanya MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young atau MODY. Nah, itu sindroma diabetes ya pada saat dia usia-usia masih muda. mm, Diabetes neonatal juga bisa. Diabetes yang terjadi hanya saat bayi atau anak-anak. Lalu diabetes tipe lainnya itu juga terkait bisa obat-obatan. Ya, mungkin paparan zat kimia, penggunaan obat-obatan ini ya imunoterapi, HIV AIDS atau transplantasi organ dan lain sebagainya itu tipe lain. Itu. Jadi sekali lagi tidak ada ya namanya gula basah atau gula kering tadi ya. Jadi adanya tipe empat ini tadi. ya. Jadi kalau orang ngomong di apa gula basah, gula kering itu nggak ada gitu ya. Adanya Iya, DM tipe satu, tipe 2, lalu gestasional dan lainnya. Nah, betul. Dok, ini faktor tadi kan sudah ya faktor resikonya, maksudnya kan ini sebabnya apa dan lain sebagainya. Oke, sekarang faktor resiko deh, mungkin bisa dijelaskan diperberatnya si DM ini dengan apa gitu. Tadi kan gaya hidup dan lain sebagainya. Lalu em, kalau DM ini tidak tertangani dengan baik, ya karena kan kita kadang-kadang buat beberapa orang merasa wah ya udahlah gitu ya, atau ah nggak ganggu kok, atau ah ya dia begini aja. Nah, apa akibatnya kalau si DM ini tidak tertangani dengan baik? Kalau tidak tertangani dengan baik, dampaknya sangat luas. Dan saya Hmm, boleh bilang dampaknya sangat-sangat buruk. mm-mm, Mungkin tidak di tahun-tahun awal, tetapi di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan dampaknya ini bisa 10 tahun hingga 20 tahun lebih yang akan datang. Nah, mm-mm, jadi ada nanti namanya komplikasi dari diabetes mellitus, terutama tipe 2 ya, mm-mm. yang kita tekankan pada siang ini. Ya, Jadi komplikasi ini memang luas juga. Ya, nanti mungkin sambil jalan kita diskusikan. Jadi dampaknya itu macam-macam, Kak. mm-mm, Bisa ke jantung, mm-mm, bisa juga ke paru, lalu mm-mm, sirkulasi peredaran darah, mm-mm, bisa juga ke ginjal ya, bisa mm-mm, berpengaruh, bisa juga kalau ke pusat ke otak, cerebrovaskular, bisa mm-mm. resiko stroke dan lain sebagainya. Ya, Itu dampaknya ke mm-mm. depannya. Oke. Nah, ada beberapa orang yang merasa gitu ya dok ya, diabetes ini kayak yang, wah, duh, kena diabetes gitu ya, kayak kayak yang terus kayak merasa, dengan diabetes. Nah, si diabetes ini kan memang karena penyakit yang tadi di awal dokter Aldo kan juga sampaikan ini bukan penyakit kronis gitu ya, bukan bukan yang seketika datang terus sembuh gitu kan. Ini memang terus akan ada bersama dengan kita gitu. Nah, bagaimana cara mengelola kalau kita memang sudah oke, tegak diagnosis bahwa Anda menderita diabetes gitu. Bisa nggak tetap hidup normal, bisa nggak tetap hidup ya ya baik gitu dengan diabetes ini, dengan si DM ini, Dok? Iya. Mungkin tadi ini ya masuk ke Androm penyakit kronis ya. Oh iya DM iya iya, ini ya. penyakit kronis ya Bukan betul. bukan aku. Jadi Heeh, bukan oke. ya tadi dampaknya kan memang panjang. Jadi Mm-mm, prinsipnya tuh sebenarnya ya tidak terlalu sulit. Nah, kalau kita mau bilang terkait terapi ataupun tata laksana DM, mm-mm, kita masih bisa kok aktivitas harian. Kita bisa kok untuk makan enak juga. Kita masih bisa kok untuk istirahat dengan tenang gitu ya. mm-mm, Prinsipnya itu sebenarnya keseimbangan, Kak. mm, keseimbangan. Jadi kalau saya melihat juga pasien-pasien DM itu Mm-mm, ketika dia udah enak, kalau ya problem ya, mm-mm,
dia akan males untuk jadi obat tidak diminum. Nah, tadi Mhm. maksud saya seimbang itu sebenarnya kalau dia secara dietnya baik, ya makan minumnya teratur, obat juga diminum secara teratur dengan catatan tadi sudah terdeteksi DM ya, sudah betul dan harus dapat obat, entah dia obat minum ataupun insulin ya. Lalu juga pola istirahatnya disesuaikan dengan aktivitasnya. Dia cukuplah malam istirahat ya dengan kualitas dan kuantitas tidur cukup. Kemudian tadi ada di sela-sela waktu dia berolahraga, ya aktivitas fisik ini diimbangi. Pastinya akan bisa berdampak dan berpengaruh baik ke Mhm. depannya. Karena keseimbangan tadi sangat diperlukan. Gitu. Karena sudah minum obat saja juga ya dia rutin nih minum obat tapi ternyata makannya masih ngaco, masih ngawur, istirahat juga terfosir, mungkin dia ada pekerjaan tapi ditambah harus berperan di sana sini dan lain sebagainya, ini yang akan membentuk metabolismenya makin tidak bagus walaupun dia sudah konsumsi obat secara rutin dan kontrol rutin mungkin ya, dan Mhm. akhirnya komplikasi ini tetap akan terjadi gitu. Mhm. Ini yang Ya. harus dihindarkan. Ya. Oke, artinya memang seseorang dengan DM atau diabetes mellitus ini memang harus mengelola pola hidup gitu ya. Hidupnya harus benar-benar dikelola, bukan hanya walaupun memang dibantu dengan obat, bahkan ada yang sampai dibantu dengan suntikan insulin gitu. Dia harus benar-benar kelola hidup. Nah, tadi sedikit kalimatnya dari Dokter Aldo yang pengen saya garis bawahi sebetulnya, tetap bisa makan enak gitu. Orang tuh cenderung seringkali kalau misalnya nih ya udah ini apa, tegak diagnosis terkena penyakit kronis macam diabetes mellitus atau misalnya hipertensi, itu dalam bayangannya, "Aduh nggak bisa makan enak nih," gitu ya, atau harus harus diet ini, harus diet itu. Gimana sih Dok kalau hal-hal begini nih Dok? Ya, sebenarnya tadi kalau berbicara tentang keseimbangan ya, saya Mhm. sangat tertarik sekali dengan ya hormat juga pada eh, saudara-saudara kita Mhm. Buddha ya. Jadi Mhm. mereka itu kalau saya lihat ya harus seimbang secara tubuh, secara ini ya kita lingkungan di bumi. Artinya sangat-sangat menjunjung nilai kesetaraan atau keseimbangan. Nah, tadi kalau berbicara makan enak, hidup bisa dinikmati dan sebagainya, ya tadi prinsipnya cukup simpel itu kalau saya bilang itu, contoh terkait minum obat. Jadi ketika pasien diabetes mellitus ini, dia akan minum obat, sebaiknya makan minum porsi cukup, Kak. Nah, Oke. jadi entah mau makan apapun, ya, Mhm. karena pantangan spesifik, nggak boleh makan ini itu, dia akan susah sendiri, stres. Oh, Mhm. nggak boleh makan ini, itu juga nggak boleh ya. Nah, tetapi di sisi lain, ketika kita saat minum obat gula, harus Mhm. ada asupan atau nutrisi yang cukup juga. Karena obat gula ini untuk mengontrol kadar gula juga. Nah, ketika kita puasakan, nggak boleh ini itu, dia hanya makan ya ala kadarnya saja, ya nutrisi tidak cukup juga. Ketikalah dia minum obat gula ataupun pakai suntikan insulin tadi, Mhm. dia akan cenderung drop gulanya. Ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, Mhm. sehingga keseimbangan tadi, ya tadi ketika memakan, ketika mau minum obat, sudah ada siap makanan di situ. Mhm. Makan, minum sesuai saja. Prinsipnya tidak boleh kenyang, tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh terlalu lapar. Kenapa? Ya karena kalau berlebih tidak baik. Ketika kurang, gula nanti akan drop, turun, ataupun dia akan lapar lagi nanti, Kak. Lapar Mmm. terus lagi, pasti akan lebih banyak ngemilnya. Nah, ini yang susah. Nah, makanya bukan juga oh terus cok ya ngawur makannya enggak, tapi kita jaga itu boleh. Nah, saya edukasi pasien-pasien saya, Om Tante boleh kok makan ini buat ini boleh, asalkan porsi cukup. Om Tante enggak boleh terlalu kenyang, enggak boleh terlalu lapar. Dengan catatan tadi porsi makan cukup, Mhm. minum obat secara teratur. Jadi saya beri waktu Kak. Ini ada obat gula pagi, ya makan minum pagi harus cukup.
Nanti makan lagi kapan? Siang. Saat om tante mau minum obat. Nanti kapan lagi? Minum sore. Ya, berarti makan minum cukup itu. Jadi menghindari kita ngemil juga gitu. Oke. Ini ya, jadi ini sesuatu hal yang menarik gitu ya, gitu Sally. Kalau mungkin buat Anda yang merasa bahwa, aduh, kalau udah sakit ini artinya tuh udah nggak bisa A, B, C, D, enggak gitu ya. Bisa tetap dibikinin juga karena kalau juga tadi Dokter Aldo bilang kalau dihindari banget gitu orang bikin stres malah justru dia nggak mau menghindar lama-lama capek kan gitu ya, terus menerus menghindari gitu ya, kayak lari Hmm. yang terus-terus menghindar gitu nggak bisa ini terus capek akhirnya bosen akhirnya bilang ya udahlah sembarang lah gitu misalnya kayak gitu ya dok ya. Iya, betul, Kak. Mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih yang baru masuk, kita jawab ya dok ya. Iya, boleh, silakan. Selamat siang dok, apakah penderita diabetes mellitus harus selalu dan selamanya minum obat? Apakah bisa penderita DM ini lepas obat dan gula darahnya tetap normal? Terima kasih. Selama saya menjadi dokter ya, dan saya ikut berbagai kursus, saya lihat juga, dan sesuai tadi, kita kan acuannya kalau dari penanganan diabetes mellitus kan dengan Perkeni ya kalau di Indonesia, itu prinsipnya sama dengan hipertensi. Ya, kalau tadi saya nyatakan juga bahwa diabetes mellitus ini kan terutama tipe 2 termasuk penyakit kronis. Ya, jawabannya obatnya terus dikonsumsi bisa memang dikatakan seumur hidup. Ya, tapi lebih Hmm, tepatnya juga jangka panjang. Artinya memang tetap ada penyesuaian nanti, Kak. Oh, obatnya mungkin di awal cukup banyak hmm, kombinasi, bahkan ada yang sampai dengan insulin. ya, Nah, tapi nanti kita lihat trennya, kadar gulanya bagaimana. Terutama tadi saya katakan juga di awal, HbA1c hmm, bagaimana. Nanti lihat juga, oh screening terkait komplikasinya, jantung dan sebagainya. ya, Kalau baik, bagus semua. Nah, nanti kita akan modifikasi. Oh, mungkin insulin suntiknya sudah stop dulu saja. Ganti obat minum, obat oral saja dimaksimalkan. Bisa enggak dari obat yang awalnya 5 jadi hanya 2 ataupun satu? Bisa jadi gitu ya. Tapi tergantung dari eh, klasifikasinya tadi. Dia sejauh mana perkembangannya baik atau tidak. Bahkan malah kalau kurang baik, ya akan ditambah lagi obatnya sesuai kompleksitas dari komplikasinya juga. Gitu. Jadi kalau jawabannya ya tetap harus lanjut terus, bisa dikatakan seumur hidup. oke, tetap harus lanjut terus bisa dikatakan seumur hidup. Jadi memang inilah pentingnya kontrol rutin teratur, ketemu dokter, ketemu nakes gitu ya, untuk dicari tahu kondisinya seperti apa. Karena seperti tadi ada yang bergejala, ada yang enggak gitu. Tahu-tahu udah komplikasi aja gitu ya misalnya. Nah, em, buat Anda yang mungkin mau ada pertanyaan boleh loh kirimkan WhatsApp ya ke kita supaya kita bisa jawab pertanyaannya seperti yang tadi gitu ya tentang bisa lepas obat atau enggak. Nah, Dok, em, ini kan artinya memang ini jangka panjang. Tadi berkali-kali Dokter Aldo sampaikan jangka panjang. Kadang orang itu ada yang kayak yang udah, aduh capek ya, harus kontrol, minum obat, harus ini itu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada di sekeliling kita ada orang yang begitu gitu ya, kita tahu bagaimana sih mengedukasi mereka untuk, yuk ini tetap harus loh, harus dikontrol, harus terus dilakukan gitu. Karena memang ya tadi jangka panjang gitu. Iya, ya. Kadang kalau memang belum, ya maaf kata, belum Mm-mm. mengalami hal yang cukup berat dalam penyakitnya memang agak sulit, Kak. Ya tadi Mm, saya statement di awal juga, kalau udah enakan pasti gak mau nih minum obat lagi mm, ataupun udah bosen itu ya. mm, Tetapi ya sebagai edukasi, bukannya kita juga menakuti, tapi bicara secara eh, fakta dan realita yang ada bahwa tadi ketika penyakit kronis terjadi, terutama diabetes mellitus tipe 2 ini ya, akan menimbulkan namanya proses komplikasi. Nah, komplikasi ini yang harus kita gaungkan. Artinya, kita gaungkan itu mestinya akan terjadi, ya, tidak dalam waktu dekat mungkin ya.
bisa dikatakan bahaya laten juga. Ya, kita umur-umur mungkin 30-40 tahunan oke-oke saja. Tapi nanti ini eh, deposito untuk jangka waktu ke depan. Nah, Ya. kita kalau tidak berbenah, terutama pasien-pasien kita yang mengidap ini ya, diabetes mellitus, 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin jantungnya udah nggak kuat ya. Ya. Mungkin nanti kencingnya juga nggak maksimal karena sudah ke arah gangguan ginjal sampai gagal ginjal. Ini bisa terjadi itu. Mm. Ya, ini investasi kok, gitu ya. Hmm. Terasanya nggak di 1-2 tahun atau di awal, justru terasanya nanti 10-20 tahun yang akan datang, gitu ya. Oke, tadi Kuning ada WhatsApp lagi. Kita jawab terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Kakak saya penderita DM, rutin kontrol, tapi beberapa waktu terakhir sering dan mudah terasa kesemutan di jari tangan. Apakah ini juga termasuk salah satu komplikasi dari si DM atau diabetes ini, Dok? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Saya menyambung juga ke komplikasi ya yang tadi saya juga sampaikan. Kita sambil jalan. Ini ada yang bertanya. Itu komplikasi dari DM, terutama DM tipe 2 ini, kalau kita bagi bisa jadi dua cabang ya utama. Yang pertama itu mikrovaskuler atau pembuluh darah kecil ya. Lalu yang kedua ini makrovaskuler atau pembuluh darah besar. Nah, kalau kecil dia termasuk tadi adanya kesemutan. Ini namanya neuropati perifer. Jadi bisa eh, saraf-saraf tepi di tangan, kaki Mm, kita merasakan bisa kesemutan. Bahkan kalau sampai cukup berat, adanya kebas malahan sudah nggak mm, terasa sekali. Itu bisa bisa jadi ataupun nyeri yang tidak tertahankan ya bisa jadi ataupun juga nanti misalkan ke arah kebas tadi ketika ada luka ya dia akan nggak kerasa ya sampai-sampai mm, lukanya ini padahal yang awalnya kecil karena nggak terasa makin besar lah meluas. mm, Nah, nanti kita sebutnya jadi namanya ulkus atau ulkus diabetes ya. Jadi itu mm. termasuk komplikasinya. Ya. Oke. Kalau yang makrovaskular tadi ya lebih besar ya, pembuluh darah ya terkait jantung, Mm. nah di paru juga tadi apa terkait ginjal ya tadi saya sudah sampaikan juga. Nah, tapi Dok, kalau ini misalnya gulanya terkontrol, si kesemutan kebas ini tetap ada atau bisa hilang atau bisa hilang dengan sendirinya? Ya kalau sebenarnya terkontrolnya kita harus lihat dulu ya tadi kriterianya Mm, terkontrol itu apakah memang ternyata selama ini pasien hanya minum obat lalu dicek saja di rumah ya kita kan mm. sekarang lebih mudah ya ada Oh ya, alat cek-cek langsung. Mm, glukometer tadi sendiri ya gitu ya. mm, mm, Nah, tetapi kan kita harus melihat sisi lain ya tadi harus dipersiapkan terkontrol tidak ya dengan obat. Nah, ya tadi harus dilakukan screening atau evaluasi secara berkala, entah gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial tadi, ataupun HbA1c ini ya sangat penting. Jadi terkadang gulanya baik-baik saja, gula darahnya pas mungkin kita ceknya jam-jam tertentu misalkan saat pagi mungkin makan ya, ataupun setelah minum obat. Ya ini kan terkadang hanya screening saja oke lah di rumah ya, tetapi kalau seperti HbA1c ini memang tidak bisa diganggu gugat lah nilainya. Itu nilai yang valid. Bisa saja malah melambung tinggi. Nah, ini yang menandakan bahwa kondisinya bisa makin menyebabkan komplikasi-komplikasi tadi gitu. Walaupun kesannya sebenarnya gula darahnya baik, mm. nyatanya belum tentu terkontrol juga. Itu ya. Oke. Karena si HbA1c ini cerita tentang menggambarkan nilai-nilai perjalanan si gula darah itu ya, Dok ya? Betul, dalam kurun waktu kalau dicek itu sekitar 3 sampai 6 bulanan. Jadi nggak harus tiap waktu juga, sebulan sekali cek itu juga enggak. Gitu. Ya. Ya tadi kalau terkontrol baik, ya minum obat teratur, pola keseharian baik ya, komplikasi mestinya juga eh, bisa berkurang lah. Gitu. Oke. Termasuk kesemutan tadi ya. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus juga nih. Kita baca lagi ya.
Selamat siang, Dok. Luka diabetes itu timbulnya kenapa sih, Dok? Apakah semua penderita diabetes mellitus kalau luka jadi susah sembuh? Terima kasih. Berbicara terkait luka ya tadi saya katakan namanya ulkus nanti kalau sudah jadi apa ya masuk ke jaringan lebih dalam, maaf kata-kata seperti growong Mhm, gitu ya atau luas lukanya itu memang ada klasifikasinya juga kalau kita nilai secara medis ya. mhm, Nah, tapi eh, yang perlu diperhatikan bahwa ketika diabetes mellitus ini terjadi, mhm. itu hal yang paling juga mudah terjadi adalah infeksi, Kak. Itu. Oke. Seperti pasien saya di ICU yang mudah infeksi apa? Pasti Mhm, di paru. Kalau paru bisa jadi pneumoni, mudah terdampak pneumoni. Lalu yang kedua di kulit. Ya tadi kita bahas ulkus ya. Ya mhm, kenapa awalnya? Karena ketika pasien ini mengidap diabetes mellitus, mhm, sangat memungkinkan bahwa respon mhm, itu yang pertama. Yang kedua juga respon tubuh adalah mudah memunculkan sel-sel peradangan. Nah, mmm, jadi sel-sel peradangan ini mudah meningkat di pasien-pasien mhm, diabetes lah atau apa ya yang sering juga saya dapatkan tuh tertusuk mungkin benda apa kecil peniti dan sebagainya. Ini akan meluas lukanya karena kumannya sendiri akan sulit sembuh ya di dalam tubuh kita, di kulit kita ya mhm, akhirnya dia menyebar. Nah, kalau mhm, sudah menyebar berat tidak hanya ulkus saja, jadi namanya mhm, sepsis atau mhm, infeksi berat bisa terjadi. Itu. mhm. Oke. Dok, maaf tadi, bisa diulangin nggak? Ini tadi terputus sedikit mungkin, Oh, eee, sinyal. terputus ya. Iya, yang pertama, Dok, yang pertama. Yang kedua tadi kan, karena si kuman ini agak sedikit susah sembuh karena peradangan yang timbul pada Oh saat ya, sel-sel iya. peradangan Mhm. sudah meningkat ya di dalam Iya, yang tubuh. pertama, Pak. Kalau yang pertama tadi ini memang mudah terjadi infeksi karena ya respon imunitas tubuh kita menurun. Oh, Ya, mhm, yang paling mudah terdampak ya tadi di paru pertama mhm, jadi pneumoni, yang mhm. kedua di kulit. Ya di kulit jadi ulkus. Nah, Oke. ulkus diabetik gitu. Nah, Dok, ini terjadi pada saat si diabetes ini nggak terkontrol atau kalau si diabetes ini bisa terkontrol baik dengan obat, gaya hidup dan sebagainya, bisa bisa terkendalikan gitu? Ya, jadi namanya komplikasi ini tadi saya garis bawah ini kan Mhm, kemungkinan tetap bisa terjadi ya pada pasien kronis. Jadi entah pun sudah bagus dikontrol dengan obat, kontrol juga rutin ya, komplikasi pun sebenarnya masih bisa ada tempat atau bisa terjadi. Tetapi lebih terdampaknya artinya ke arah resiko. Nah, mmm, kalau resiko ini mestinya berkaitan dengan controlling tadi. Ya, kalau dia tidak terkontrol, ya resiko makin besar pastinya. Tapi kalau dia terkontrol baik, ya resikonya makin diperkecil. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan tidak terjadi sama sekali, gitu ya. mhm, mhm. Jadi nggak menutup kemungkinan tidak terjadi sama sekali. Bisa gitu ya walaupun terkontrol. Makanya, Ya. penderita diabetes ini benar-benar harus harus tadi ya fungsi controlling-nya gitu ya. Jangan, kalau ada keluhan ketika ketemu dokter sampaikan gitu ya, Dok, ya? Iya, betul. Dan ini yang Jadi kadang ya nggak terasa, mhm, cuma luka kecil gitu ya. mhm. Ah, cuma terklopek gitu. Atau hanya apa, nggak tertusuk juga lah. Apa namanya lecet. Ya ini juga sering karena Oh nggak ya, pakai alas kaki misalkan atau terkena apa tergores lukanya makin bisa menyebar kalau tidak tertangani gatal-gatal dengan gitu benar. iya nggak sih, Dok? Iya bisa jadi karena kan kita gatal garuk ya nah Mhm, belum tentu juga bersih ya tangannya kukunya ya, terjadi kontaminasi itu jadi mudah sekali bakterinya menyebar. Ya oke. dengan apa pencegahannya ya tadi kakak sampaikan juga harus terkontrol, gulanya Mhm, bagus, ya terkontrol juga terkait lukanya, kita harus mhm, rawat luka, sampaikanlah ke dokter atau tenaga kesehatan yang ada rawat luka kita gitu. iya.
Jadi kalau misalnya ada keluhan tadi ya, misalnya gatal, "Dok, ini kok ada begini ya?" Sampaikan saat Anda ketemu dengan dokter gitu ya. Jadi dokter bisa 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 kasih tahu. Ini nih yang seringkali orang, makanya bahasnya gula basah, gula kering gitu ya. Padahal sebetulnya nggak ada itu, Iya, semua bisa gitu ya, bisa kena gitu ya. Tergantung iya, kitanya aja gitu kan. Yang menyebar kemudian menjadi luka semakin melebar itu mungkin juga karena tadi penanganannya nggak baik gitu ya, terus sel tubuhnya dia mudah sekali untuk terjadi tadi respon reaksi peradangan seperti itu gitu, jadi bisa terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi, ya kalau kita sudah tahu misalnya nih ada DM gitu ya, ini kita bisa lakukan sesuatu. Nah, Dok, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar juga dan saya juga penasaran gitu. Diabetes tipe 2 ini bisa dicegah nggak sih? Atau misalnya seseorang sudah ada genetis, diabetes gitu dari orang tuanya, ya gitu. Tadi sementara dokter sampaikan bisa jadi seseorang nggak kena gitu karena si orang tua ada genetis tapi si ini orang ini nggak kena. Nah, pencegahannya gimana? Kalau kita ngelihat bahwa situasinya sekarang semakin muda usianya gitu ya, usia-usia di bawah 40, usia-usia di bawah, 30-an sudah terkena diabetes gitu. Nah, ini gimana, Dok? iya. Dari dokter-dokter perkumpulan endokrinologi Indonesia atau Perkeni ya tadi menyampaikan eh, yang terbaru ini juga secara konsensus diatur terkait prediabetik, Kak. Jadi Hmm, kalau pasien sebenarnya masih dalam kategorinya prediabetik ya, ini sebenarnya bisa beralih ke normal juga. Tuh. Jadi belum tentu juga langsung ke diabetik. Jadi oh, istilahnya ya prediabetik ini bakat lah, ada mmm, bakatnya. mhm Nah, bakat kan bisa dimunculkan terus atau malah dihilangkan ya. mhm. Itu artinya ada batasannya ini sehingga ketika deteksi awal dan ini kalau prediabetik itu sebenarnya sudah mulai terapi juga. Jadi sudah diberikan obat monoterapi paling enggak untuk dia prediabetiknya, lalu diet ketat, perbaikan pola hidup dan sebagainya. Ya, mestinya sih harusnya masih bisa ya untuk dicegah ya atau bahkan dihilangkan sama sekali ke arah diabetes. Mhm. Tetapi masalahnya kita untuk screening terkait prediabetiknya ini yang masih agak sulit atau bahkan tidak terdeteksi sehingga yang datang itu mestinya sudah ke arah diabetes. Ya kalau sudah diabetes memang lebih ke arahnya penstabilan, artinya controlling tadi kembali lagi ke sana. Itu. Iya. Kalau si prediabetes tadi yang Dokter Aldo sampaikan di awal tadi ada HbA1c-nya masih di angka 5,7 sampai 6,5 itu ya dok ya? Ya, 6,5 maksimal. 6,5 maksimal itu Betul, masih 6,5. masih bisa dilakukan, diusahakan gitu ya untuk Ya. untuk ke normal gitu ya. Salah satunya perubahan lifestyle gaya hidup kah dok? Iya, betul, Kak. Ya, tadi mulai dari pola makan minum, kesehariannya, ya, aktivitas fisik ini sangat-sangat penting ya. Sekarang kan juga lagi gencarnya ya kita aktivitas fisik nih. Ya. Banyak tren lomba lari, Ah, kemudian pedal ya. Sekarang lagi innya itu mm, tenis dan lain sebagainya. Ini eh, bisa untuk kita apa ya istilahnya masih di taraf prediabetik ataupun belum terjadi, ini harus sangat-sangat digaungkan itu. oke. Artinya tadi ya kayak olahraga, terus jaga pola makan, jaga pola istirahat, gitu ya. Iya. Orang ini yang kadang-kadang kelewatan orang sudah jaga pola makannya, udah olahraga, tapi istirahatnya juga nggak diatur. Ini juga menjadi salah satu kekurangan juga akhirnya gitu ya dok ya. Iya, betul. Makanya tadi saya katakan seperti apa ya, filosofi Buddha lah. Ya, Mm, keseimbangan itu yang paling penting. Karena kalau kita juga apa ya, hanya berkutat di salah satu sisi olahraga gue nih, inilah mm, kenceng banget lah gitu ya. Pagi lari, siang nanti nge-gym, nanti sore main paddle ya. Nah, istirahatnya kapan ya? Kita untuk apa ya membuat
tubuh refreshment juga itu harus perlu perlu dipikirkan juga gitu. Ya, betul. Jadi memang, balik lagi kita ngatur lagi gitu ya, kayak ngatur pola Iya. hidupnya kita. Nah, mmm, olahraga gitu ya, Dok, untuk penderita diabetes gitu, ada nggak sih, apa ya, kayak, oh nggak boleh olahraga A, B, C, atau sebetulnya fine-fine aja yang penting dia bergerak, dia berolahraga gitu? Tergantung juga dari derajat keparahan ya. Kalau ini bisa dikatakan ke arahnya komplikasi tadi. Ya kalau sudah ke arah komplikasi yang cukup berat, ada ke arah jantung, ke arah ginjal, ke arah sirkulasi darah terganggu cukup luas ya. Olahraga-olahraga berat sangat tidak dianjurkan ya. Kan lari, kemudian apa tenis, badminton, ya yang butuh butuh permainan ini juga sangat-sangat tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau kita belum ke arah komplikasi juga masih ya pada taraf terkait diabetesnya saja boleh-boleh saja mau olahraga apapun asalkan kita juga harus bisa tadi mengukur diri juga ya kapan kita harus olahraga, kita kapan juga harus beristirahat. Ya paling aman memang saat ini ya seperti jalan ya, jogging, lari kecil ya. Akan lebih baik seperti renang ya Mhm. itu bagus juga untuk apa ya membakar kalori misalkan. Nah, tapi effort yang di apa berikan kan sebenarnya tidak terlalu berat ya kalau lari, Ya, tapi sebenarnya dampaknya juga lebih luas. ya. Yang paling penting sebetulnya walaupun trennya sekarang kan ada ya, oh olahraga begini begitu. Yang paling penting sebetulnya ada dilakukan, nggak hanya jadi wacana, terus juga dilakukan secara teratur, continue gitu ya, Dok, ya. Nggak dilakukan anggot-anggotan dalam artian sekarang olahraga besok enggak gitu kan. Ya, betul konsistensi kan. Ya, Yes, itu. Betul. ya. Konsistensi ini menjadi satu hal yang penting. Oke, terakhir nih ada satu pertanyaan yang menarik juga nih ya. Selamat siang, Dok. Apakah orang gemuk atau obesitas juga beresiko terkena diabetes? Terima kasih. Ya, ya problemnya juga satu hal ya ini tadi mungkin kita belum bahas sangat Mhm. bagus ditanyakan. Pasien obes ya, obesitas ini sangat bisa menjadi apa ya? Kalau dikatakan resiko DM awal juga bisa ataupun sudah DM dia memang ada obesitas akan lebih mudah terjadi komplikasi-komplikasi yang tadi kita sudah bahas Kak gitu ya. Jadi mudah terkena ya maaf ke jantungnya, pembuluh darahnya, ginjalnya, bahkan mudah tadi terkait infeksi dan lain sebagainya ini sangat bisa memberatkan kalau saya bilang gitu karena ada secara ininya apa patogenesis dari perjalanan penyakit diabetes terkait obesitas ini ada sangkut pautnya atau sangat berpengaruh malah. Hmm. Jadi memang kalau penderita DM memang disarankan untuk menurunkan berat badan nggak sih, Dok? Kalau memang Iya, dia terkena. sangat 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 disarankan ya. Ya sebagai contoh misalkan kita obes ya, kalau obes pasti densitas lemaknya kan sangat-sangat tinggi. Ya. Nah, ini akan menghambat kerja dari pembuluh darah, menghambat juga kerja dari pompa jantung ya. Pada akhirnya obat yang kita konsumsi pun ya akan meresponnya cukup lambat ya. Pasti metabolisme tubuh juga akan sangat terganggu, termasuk metabolisme liver ya, metabolisme hati. Kalau pada pasien-pasien obesitas ya. Mhm. Ya. Jadi buat, obes ini memang menjadi salah satu faktor pemberatnya juga, resikonya Betul. juga gitu ya. Seorang yang dengan DM ini memang Betul. disarankan untuk menurunkan. Kalau kita lihat, negara-negara ini ada yang mengontrol dengan ketat berat badan itu ternyata benar ya. Iya, betul Kak. Itu. Karena memang faktornya kemudian, ke apa ya, ke kesehatan gitu ya akan menjadi menjadi banyak
gandeng-gandengan gitu di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Wah, harus harus ini. Oke, terakhir dok, ini sebagai sebuah kesimpulan kita dari bahasan kita tentang diabetes mellitus bisa disampaikan sebelum kita akhiri program ini. Ya, jadi diabetes mellitus ini masih juga menjadi tren lah ya, primadona dalam rangkaian penyakit kronis yang ada di masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia ya. Entah dia mungkin eh, maaf dikatakan kekurangan secara gizi, nutrisi, ataupun dia pun sangat-sangat berlebih ya seperti pasien obesitas tadi, ini pun bisa terjadi. Oleh karena apa ya? Karena dampaknya tadi dari berbagai hal ya, karena multifaktorial, entah keturunan kita, genetik ya, lalu juga pola keseharian ya, makan minum, aktivitas, istirahat dan lain sebagainya. Sehingga diabetes mellitus ini sekiranya juga bisa menjadi pengingat kita bahwa masih eh, di sekitar kita, orang dekat kita, keluarga kita masih bisa terjadi walaupun tidak ada riwayat sebelumnya dan bahkan diri kita pun sendiri sehingga harapannya menjadi pengingat untuk terus selalu hidup sehat bahwa keseimbangan dan tadi kakak juga singgung ya terkait kontinuitas Mm. atau konsistensi ini harus dijaga Ya. demi terciptanya ya pola hidup yang sehat di waktu sekarang ini bahkan juga investasi di masa depan Mm-mm. Ya, itu kak. betul. Eh, Kalau misalnya Anda seorang menderita diabetes mellitus dan ada sudah di dalam fase lelah gitu ya untuk berobat, untuk kontrol, untuk minum obat, untuk atur pola makan dan lain sebagainya, yang perlu diingat adalah 20 tahun yang akan datang Anda pengen jadi seperti apa sih? Gitu ya. Ya, Kalau Anda ngelihat dan membayangkan 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, Anda pengen jadi seperti apa? Tetap sehat, tetap bisa mendampingi anak cucu dan lain sebagainya. Pasti hari-hari ini tidak akan terasa menjemukan dan melelahkan. Betul ya, Dok ya? ya, betul. Ya. Motivasinya itu, ya betul sekali Ya, Kak. Ke yang depannya di kita harus. yang dari awal Dokter Aldo sampaikan, yang hari ini kita lakukan adalah investasi kita untuk 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Nah, jadi investasikan, walaupun mungkin udah capek, udah lelah, aduh kok kayaknya begini ya, capek ya, harus kontrol terus, harus minum obat terus. It's okay. Tapi ini adalah sebuah investasi untuk yang akan datang. Gitu, Good News Family. Harapannya sih, karena ini memang jangka panjang, bukan sesuatu yang akan sembuh dalam 1 2 hari selesai gitu, bukan. Tapi memang ini suatu hal yang panjang yang harus kita lewati dan harus kita bersamai gitu ya. Jangan terus kemudian jangan dimusuhin tapi dirangkul yuk gitu ya. Hidup sehat bersama dengan DM gitu ya. Walaupun ada DM-nya tapi tetap sehat, tetap aktif, tetap bisa produktif seperti itu ya, Dok ya. Ya, ya, hadapi, Oke. jalani, dan nikmati. Yes, betul. Hadapi, jalani, dan nikmati. Bersyukur gitu ya, sudah ketahuan, jadi bisa tertangani dengan baik, bisa Ya, dikelola betul. dengan baik gitu ya. Kalau nggak Ya, ada gejala, nggak tahu, waduh, tahu-tahu sudah komplikasi kan juga malah, kok udah seperti ini gitu kan. Oke, Dokter Aldo, terima kasih ya. baik, sama-sama Kak. Terima kasih juga waktunya. Iya, dan juga buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang. Buka Instagramnya RSPWDC gitu ya, Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang. Di situ ada informasi, ada linknya juga untuk Anda tahu apa saja layanan yang ada di Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang. Atau Anda pengen check up, belum pernah check up nih Ningrum? Oke, medical check up di Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang juga bisa. Oke. Terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipta yang sudah support Good News dan luar biasa. Sekali lagi Dokter Aldo dan juga semua dokter yang sedang berdinas, selamat berdinas ya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa Dok, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat siang.